Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika. Peristiwa yang membuat kita sangat bahagia sekali. Pertama karena kita bisa bertemu, bersilaturahmi, nahmaduhu wa nashkurullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saderengipun kula matur saestu nderek remen kalau sampun rawuh Kiai Haji Mu'tasim Billah ingkang sampun paring donga, paring tausiah ugi, lan ugi para santri ingkang sami kersa rawuh, matur nuwun. Alhamdulillah, sederek-sederek sedaya keluarga besar Bani Sofwan dari Pak Alik, Pak Ade Budi, Pak Alik Abdoyo, Pak Alik Bule Sedoyo, ponaan Mas Adik Sedoyo ingkang rawuh, putu-putu ingkang sampun rawuh, ingkang ugi dipun ajak dateng acara haul menika. Alhamdulillah, kula ugi saestu remen sanget acara haul mekaten menika, acara ingkang saged membuat kita ingat terhadap leluhur kita. Niki lho fotone sampun terlihat Mbah Sofwan, Mbah Tafrihatin, ugi sampingipun Kiai Haji Mufid Mas'ud. Semuanya ketiganya adalah orang yang luar biasa. Wonten mriki bertiga bersanding di foto, tetapi Ibnu Qayyim Al-Jauzi ngendikaaken mekaten, al arwahu tatalaqa wa tatazawar wa tatazakar. Arwah itu nanti di akhirat akan saling bertemu. Bagi orang yang beriman akan saling bertemu, tatalaqo, tatazawar, saling mengunjungi. Masya Allah, sesama orang yang beriman itu nanti akan saling bertemu, saling mengunjungi, dan yang terakhir watatazakar, saling mengingat dan saling bercerita. Terus menawi ada orang yang meninggal duluan, terus ada yang nyusul, mereka disambut oleh yang lebih dulu absen, yang presensinya lebih dulu menghadap Allah. Itu ketika orang yang beriman, yang kenal, yang baik menyusul, akan disambut oleh mereka. Tatalaqo, mereka akan saling bertemu, bahkan saling mengunjungi. Jadi nanti insya Allah kita semuanya juga bisa saling mengunjungi di akhirat. Allahumma amin. Loh, ada di dalam Asar ada cerita seperti ini, bahwa orang yang beriman, orang yang bertakwa, yang saling mengasihi, nanti di akhirat nanti akan saling bertanya-tanya tentang orang yang ditinggal di dunia. Maka ketika ada pendatang baru datang, ini pun sedo atau alam barzah, di alam akhirat pun ngobrol. Wah,
tiba-tiba ada yang menyusul baru, itu disambut dan akan ditanya, kabare si fulan kae piye saiki, akan ditanya nanti sama yang lebih dulu meninggal itu. Nanti ketika datang akan ditanya, kabare si fulan kae piye saiki. Di dalam asar dijelaskan seperti ini, kalau orang itu sama-sama beriman pasti bisa bertemu. Tetapi kalau tidak beriman tidak akan ketemu. Maka akan sedih kalau ada jawaban dari pendatang baru, loh, si fulan itu sudah meninggal, kenapa yang ini kok yang sudah duluan tidak ketemu? Tanda tanya. Harusnya bisa ketemu. Maka ketika tidak ketemu berarti tempatnya terpisah. Berarti kalau tempatnya terpisah, tidak masuk golongan orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau sesama orang beriman itu bisa kunjung mengunjungi, bisa. Tetapi untuk orang yang tidak beriman, tidak taat kepada Allah, ya ketat aturannya. Aturannya di alam barzah ketat. Saya itu ketat sangat. Tapi bagi orang yang beriman itu longgar aturannya di alam barzah. Bisa saling bertemu, bisa saling berkunjung. Masya Allah. Kebiasaan kita mendoakan sesepuh kita, pendahulu-pendahulu kita menikah, kebiasaan ingkang saya sangat. Ziarah, kebiasaan ingkang saya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada sahabat, ada yang bertanya kepada Rasulullah, kan ini saat-saat akhir. Rasulullah pernah cerita umurnya sudah tinggal sebentar lagi. Ada sahabat yang nangis, Rasulullah, pripun niki mengke, kula mengke kali sinten, mengke sakit kepanggih napa mboten? Karena Rasulullah umurnya sudah ada tanda-tanda akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa jawaban Rasulullah SAW? Anta ma'aman ahbabta. Anta ma'aman ahbabta. Kamu nanti akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Kalau kita mencintai Rasulullah, pasti nanti ketemu Rasulullah. Allahumma, kurang banter. Allahumma, Masya Allah. Kalau kita mencintai sesepuh kita, leluhur kita, kita mencintai Kiai Haji Mufid Mas'ud, kita mencintai Kiai Mbah kita, Mbah Sofwan, Mbah Tafrihatin, kira-kira nanti ketemu apa tidak? Pasti ketemu. Allahumma amin. Karena Rasulullah ketika akan pelawang, anta ma'aman ahbabta. Kamu nanti bersama orang yang kamu cintai. Maka orang yang ahli sholawat, selalu bersolawat kepada Nabi, pasti dijamin ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa mendoakan leluhur, simbah-simbah, kiai-kiai kita, sesepuh-sesepuh kita, pasti nanti juga ketemu. Maka acara seperti ini, Masya Allah, sungguh menyenangkan. Simbah kita meniko Mbah Sofwan lah, adik-adik, nek kula tesih kelingan. Karena saya suka nginep, kalau liburan mesti saya itu nginep tempatnya simbah. Tidur di bulan Ramadan sampai bakdo. Jadi bulan Ramadan itu saya mesti biasanya nginep di tempatnya Mbah Sofwan sampai habis bakdo, sampai bapak ibu jemput saya habis bakdo. Jadi saya seperti selalu nginep di sana. Ada pelajaran yang saya ambil dari simbah itu. Nah, niku putra wayah sing ngerti cerita nih.
Simbah itu Nabi Muhammad SAW adalah Jawad. Nabi Muhammad itu orangnya sangat lomo, dermawan. Simbah kita menika walaupun bukan orang kaya, hidupnya sederhana, tapi juga Jawad. Mbah Sofwan itu sederhana hidupnya tapi juga Jawad. Buktinya nopo? Saya menyaksikan sendiri. Kalau ada orang silaturahmi di hari raya atau di apa, karena saya paling sering nginep liburan tuh nginep dengan simbah mesti. Apalagi kalau Ramadan ya. Tekan bakdo. Itu kalau ada orang yang kelihatan tidak punya, silaturahmi ke tempat simbah itu, lihat sarungnya sudah tidak baik, langsung diambilkan sarungnya simbah sendiri yang paling bagus, dikasihkan sama orang tersebut. Diambilkan sarung sama Mbah Putri itu, diambilkan sarungnya Mbah Kakung untuk dikasihkan orang itu. Suatu ketika juga ada yang ngunjung beras, karena orang yang disepuhkan, Mbah Sofwan Mbah Kiai itu kan disepuhkan orang, dihormati orang, kadang ada yang sowan bawa beras. Tapi ada orang lain yang datang, yang membutuhkan beras itu langsung ditransfer, tidak untuk dimasak sendiri, langsung dikasihkan ke orang yang lain, yang juga silaturahmi ke tempatnya Mbah Sofwan. Itulah Jawadun Karimun, ya, sifat yang sangat mulia, kedermawanan yang sangat mulia sekali. Mencontoh sinten kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah lah, putu wayah ya buyut ya, harus tahu ini, harus tahu simbah kita, mbah buyut kita itu seperti itu. Jadi sedekah mboten usah ngenteni sugih. Ya nek sugih nggih to. Nah, mbah buyut mboten usah ngenteni sugih, mbah buyut mboten, sederhana hidupnya. Tapi putranya nggih saged sekolah, saged kuliah. Hidupnya sederhana. Tapi karena tadi suka menolong orang lain. Ya. Nah, niki cerita sithik. Nah, sifat karakter simbah utawi mbah buyut canggah wonten nggih? Sudah ya? Sudah bercanggah. Nggih sampun, tapi nggak ada yang belum hadir ini canggah-canggahnya. Jadi Mbah Sofwan itu mekaten hebat sekali, suka menolong orang lain itu jelas. Ya, senang sekali menolong orang lain. Kalau masalah ibadah, ya sudahlah, nggak usah dibicarakan. Ya sholat malamnya, puasanya, simbah itu sudah luar biasa. Yeah. Kalau nek bubuk teng mriko ngono ngelilir ya mesti simbah pas sholat. Jadi kalau malam kalau ngelilir paling kalau pipis gitu, tapi simbah sholat malam. Kalau masalah ibadah ya tidak perlu dipertanyakan lagi beliau. Tapi karakter yang akan kita ambil tadi ya satu saja, menjadi orang yang jawad, dermawan walaupun kita hidup sederhana. Itu aja lah yang kita tiru, satu saja, bukan kata-kata. Satu sifat, satu karakter dari simbah kita sedaya, Mbah Sofwan. Insya Allah dengan mewarisi sifat-sifat yang baik dari simbah, insya Allah simbah kita itu juga senang. Simbah di sana juga mirsani loh kumpul ngeten iki. Karena apa? Ketika kita mendoakan
itu pasti sampai ke sana dan diberitahukan oleh Allah, disampaikan kepada orang yang didoakan. Ini loh putra wayah, ini putumu kabeh ndongake kowe, ya cara-carane ngoten lho. Disampaikan itu oleh Allah melalui para malaikat kepada simbah kita. Maka simbah kita akan ridho kepada kita dan juga pasti mendoakan kita. Allahumma nggih, tapi ya ana sing ora percaya. Nek wis nang akhirat ki wis nang alam barzah ora iso beramal, wis ra iso. Wonten sing ngoten niku. Tapi mboten enten sing rawuh mriki. Mesti mau haulan ya mau. Mesti haul ya mau wis ora percaya. Iya toh. Jadi mereka itu juga akan mendoakan kita. Jadi rugi kalau kita tidak mendoakan sesepuh kita, leluhur kita, simbah kita. Karena nggak akan sampai, nggak connect. Tapi ketika kita mendoakan, selalu mendoakan mereka, mereka juga akan mendapatkan itu hadiahnya. Ya, di dalam kitab Ibnu Qayyim Al-Jauzi, kitab Ar-Ruh mengatakan, kalau ada orang yang mendoakan, tapi kitab Ar-Ruh ini aneh, sing aran Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Pengikut Ibnu Qayyim Al-Jauzi mboten percaya. Pengikutnya mboten percaya. Sing percaya malah awake dhewe ngeten niku. Dalam kitab Ar-Ruh itu jadi disampaikan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengirim dengan zikir, mengirim dengan ayat-ayat Al-Qur'an, nanti diwujudkan rahmat Allah bisa berupa apapun termasuk rezeki di alam barzah kepada orang-orang yang mendahului kita itu yang meninggal. Umpamanya kita doakan kepada Mbah Sofwan, kita kirim Al-Fatihah, ayat Al-Quran sampai khatam, kita niatkan itu rahmat Allah itu betul-betul diturunkan. Bentuknya terserah Allah, tapi akan diturunkan dan sampai kepada simbah kita. Dan yang sampai kepada mbah kita itu nanti akan dibagi-bagikan kepada orang-orang terdekat yang di alam barzah itu. Jadi mboten dipek dhewe, tidak dimiliki sendiri, nanti juga akan dibagi-bagi. Orang yang dekat dengan ya orang-orang yang soleh di alam barzah nanti juga akan kecipratan kalau ada kiriman doa dari orang yang masih hidup. Nah makanya nanti kalau kita nanti juga bisa berkumpul, ketemu simbah di sana, ya kan? Ketemu Mbah Kiai Mufid juga, Pak D. Di sana nanti di alam barzah kita bisa kumpul. Orang-orang yang soleh bisa kumpul. Ketika mendapat kiriman nanti akan mendapatkan rahmat semuanya. Jadi ketika kita mendoakan salah satunya saja, yang lain juga nanti akan kecipratan di alam barzah itu. Wallahu a'lam bis-shawab. Lagi itu sampun menjelang maghrib, mengendak ya kesontenan. Tapi yang penting intinya tadi kita semuanya sebagai cucu ya sampai tingkat buyut atau jangga ponakan sedoyo, mari kita bersama-sama meningkatkan toleransi silaturahmi kita yang pertama. Yang kedua juga jangan lupa saling mendoakan agar kita semuanya diberi ridho, diberi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga selalu menyempatkan untuk berdoa kepada leluhur kita, orang tua kita yang sudah meninggal, saudara kita yang meninggal, ponaan dan lain sebagainya. Karena yang kita sampaikan sebagai doa insya Allah akan sampai kepada mereka, dan mereka juga dengan kesolihannya bisa mendoakan kita dan berakibat baik pada diri kita semuanya.
Ya nyuwun pangapunten menika karena waktunya sudah gelap sekali. Mungkin sedikit apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Allahumma amin. Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Master suwun